LKPJ Bupati Kupang ini bukan cuma satu hal yang disoroti. Ada berbagai hal. Secara gambaran umum akan menyoroti semua kinerja yang terjadi pada tahun 2003. Akan tetapi di dalam melakukan dengar pendapat dengan semua OPD yang ada hal yang menarik untuk selanjutnya Pansus harus mendalami lebih jauh. Baik fenomena yang terjadi di masyarakat, baik juga realita yang ada yang mesti kami sikapi. Oleh karena itu, Pansus menyikapi itu dengan mengambil keputusan untuk selanjutnya pergi untuk bertemu dengan BNPB untuk memastikan apa yang menjadi keluhan masyarakat yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu menyangkut dengan badai Seroja yang terjadi pada 4 dan 5 April pada tahun 2001, kurang lebih berulang tahun yang ketiga. Di dalam kaitan ini ada beberapa hal yang telah terjadi. Pertama tentang penetapan data, yaitu pertama data yang ada itu 11.036 TK. Setelah itu berdasarkan hasil review APIP, maka terjadi pengoperasian anggaran sebesar 209 miliar 90 juta. Namun setelah realita yang ada di lapangan, ternyata berdasarkan verifikasi pemerintah Kabupaten Kupang, terjadi kurang lebih itu ada 10.620 keempat yang terjadi, yang disepakati untuk selanjutnya dibayarkan. Dalam pembayaran ini tentu setelah ada perhitungan ternyata ada kelebihan keuangan negara. Sampai dengan 31 Oktober tahun 2003 itu, dari pihak Kalak menyatakan bahwa terjadi kelebihan anggaran kurang lebih 46 miliar. Namun realisasi saat Pansus dengar pendapat, ternyata dia ada pada 51 miliar 600 juta. Tentu ini fenomena yang ada ini kami gali ternyata benar adanya bahwa seperti itu. Dan setelah pimpinan berkonsultasi ke Jakarta tanggal 23 Desember tahun 2003, di mana dari Dir PRR yang ada di sana mengamanatkan untuk mengambilkan keuangan negara ini untuk selanjutnya ada proses lanjutan. Tetapi pengambilannya dia baru terjadi cuma 27 miliar lebih. Maka tersisa 24 miliar lebih, dan setelah Pansus menggelar rapat dengar pendapat dengan dua bank unit Camplong dan OSAO, ternyata cuma 2 miliar 175 juta. Berarti masih kurang 21 miliar lebih. Tentu hal ini yang tentu Pansus juga telah mencari tahu, tetapi jawaban dan yang kami dapati bahwa ada 7 kali BPBD bersurat tapi pihak BRI tidak memberikan rekening koran. Itu masalahnya. Macam itu kami di Jakarta, ternyata di Jakarta mengamanatkan bahwa anggaran itu semestinya kalau berdasarkan proses yang ada 11.036 maka selesai, tidak akan ada persoalan. Tetapi karena ada kebijakan atau hal lain yang diambil oleh pemerintah, akhirnya dia berdampak pemerintah daerah, maka terjadi dampak kelebihan anggaran. Dampak kelebihan anggaran ini coba diusulkan kembali untuk dengan satu sebutan itu penyintas. Namun yang terjadi di sana bahwa sesungguhnya penganggaran bantuan ini dia tidak ada pada penyintas, dia sekali saja. Yang disampaikan jika saat itu kalau memang terjadi kekurangan maka realisasi semua terus ajukan bahwa terjadi kekurangan yang belum didata. Mengapa setelah membayar setelah itu mengatakan bahwa uang lebih terus meminta tambahan lagi? Ini menjadi pertanyaan besar di sana. Oleh karena itu pada prinsipnya kami bertemu dengan Dir yang sekarang itu Pak Ibnu itu baru 3 hari. Setelah itu datang Dir yang lalu Pak Joni, tapi semua menyepakati bahwa realisasi pembayarannya tidak mungkin kecuali ada kejadian bencana baru setelah bencana seperti itu. Itu kesimpulan yang disampaikan, dan saat itu pertemuan yang terjadi pada hari Senin tanggal kurang lebih 22 tepat jam 12:30 siang di Badan Nasional Penanggulangan Bencana lantai 7 bertemu langsung dengan dia dan segenap yang berhubungan dengan bencana penanganan bencana. Itu kira-kira hasil yang kami dapatkan. Kebocorannya kemana? Pendapat yang ada, kami menghadirkan 2 unit BRI, yaitu BRI Camplong dan OSAO. Ternyata didapati yang satu sisa 49 penerima dana yang masih sisa itu dengan 52 dengan anggarannya 2 miliar 175 juta. Itu saja yang didapati. Selanjutnya yang lain itu tentu pemerintah dengan segala daya tentu akan membuktikan itu supaya dapat mengalihkan kepada Badan Bencana Nasional. Membuktikan hal itu tentu ada mekanisme yang akan dilalui. Oleh karena itu Pansus menyikapi itu dengan rekomendasi Pansus yaitu melalui pimpinan DPRD meminta untuk APH masuk untuk lebih mendalami lebih jauh untuk memastikan alur rel, bahkan jika ada indikasi tentu itu akan dipastikan oleh APH yang ada. Sama pimpinan OPD, saya mengambil kesimpulan saya bahwa ada indikasi penyalahgunaan keuangan daerah, keuangan negara. Kenapa kemudian Pansus merekomendasikan ke aparat penegak hukum? Karena indikasi itu ada. Karena memang dari 229 miliar 90 juta kalau kemudian pemerintah langsung realisasi tidak ada masalah. Tapi yang jadinya adalah pemerintah melakukan verifikasi ulang. Dan ini tidak boleh. Semestinya waktu awal sudah ada data pada posko bencana, maka akumulasi masyarakat atau KK yang menerima bencana itu sehingga turunlah dana 229 miliar.
Tapi kemudian sampai ke pemerintah buat lain. Sehingga kalau kami mau bilang bahwa bencana ini dijadikan proyek untuk menguntungkan orang-orang tertentu. Ini tidak boleh. Kita lihat penderitaan masyarakat, kami sering diunjuk rasa, di pemerintah juga begitu. Kita jalan di jalan yang baik. Sehingga masyarakat bisa kemudian mengetahui sesungguhnya. Karena sekarang harapan masyarakat sudah putus. Ternyata pemerintah sisakan anggaran tapi masih meminta lagi. Sehingga ini tidak dilayani oleh pemerintah pusat. Semestinya kalau dana ini 229 miliar selesai dibagi, baru minta. Tapi ternyata apa yang mereka lakukan itu sudah menyalahi aturan yang ada. Bapak, berarti anggaran tambahan penyintas ini sebenarnya tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Apakah Jadi pansus sudah pernah meminta pendapat dari pemerintah daerah? ya artinya ini sudah dijelaskan oleh Pak Karlak. 1 miliar itu. Pak Karlak yang sampaikan itu bahwa ada sisa dana, tapi dana itu kemana tidak tahu. Jadi ini sudah ada semacam satu pukulan psikologis. Semestinya kalau Pak Karlak ini berani menyatakan kebenaran, dia eksekusi. Tapi kalau sudah ada indikasi dalam pikirannya tidak benar, maka dia takut eksekusi. Sehingga dana yang sisa 20 sekian miliar ini tidak jelas di mana. Apakah masih di rekening pemerintah daerah ataukah di mana? Karena kemarin itu yang informasi dari 2 unit perbankan, Camplong dan OSAU itu ada 2 miliar 175 juta. Berarti 20 miliar lebih ini belum tahu di mana. Dari 5.600 lebih penyintas yang mereka kirim 3 kategori itu tidak ada anggaran untuk dibayarkan.